Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan berita yang sangat viral, yaitu ada wisata kuliner yang menjual ayam goreng non halal. Dan pengumuman tersebut baru saja ditampilkan. Berarti dulu-dulu tidak ditampilkan. Kenapa ditulis non halal? Karena ada yang mengetahui, yaitu salah satu alat untuk memasak, campuran bahan untuk memasaknya memakai barang non halal, yaitu memakai campuran babi, sehingga menjadikan ayam goreng tersebut menjadi non halal. Walhasil, orang-orang saudara kita yang dulu yang pernah mengkonsumsi di sana berarti memakan barang ayam goreng tersebut yang non halal tanpa diketahuinya. Lalu mari sekarang kita bahas secara hukum fikih bagaimana konsekuensinya. Yaitu tidak lain tidak bukan konsekuensinya berhubungan langsung dengan sholatnya. Kenapa Al-Faqih mengatakan sholat? Ingat, sholat ini adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Yang mengerjakan, mendirikan sholat, dia menegakkan agama. Yang meninggalkan sholat, tidak acuh sama sholat, meremehkan sholat, dan sebagainya, dia merontokkan, menghancurkan agama. Dan yang meninggalkannya tentu mendapatkan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Coba kita lihat bahas tentang sholat tersebut. Begitu kita semua seorang muslim mau mendirikan sholat, tentu kita wajib mengetahui, yaitu ilmu fikih tentang persolatan. Di mana kita harus tahu syarat-syarat sahnya sholat. Syarat-syaratnya sah sholat itu ada 8. Kalau salah satu saja tidak sah, berarti sholatnya nggak sah. Kalau tidak sah, berarti dia sholat, tapi tidak sah, berarti dia seperti tidak mengerjakan sholat. Berarti seperti meninggalkan sholat. Nah, salah satu di antara syarat sah sholat tersebut, yaitu yang nomor 2, wat-toharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makani. Yaitu, kalau kita mau sholat, maka pastikan kita ini harus suci dari najis yang berada di pakaian kita, tubuh kita, dan tempat yang kita pakai untuk sholat. Sedangkan, kalau kita makan babi, naudzubillah min dzalik, maka ada bagian tubuh kita yang terkena najis babi tersebut, yaitu adalah najisnya golongan berat, yaitu najis mughaladah. Apa yang terkena bagian tubuh kita? Bibir kita. Lalu apa? Lidah kita. Lalu apalagi gigi kita dan sekitarnya. Dan kalau najis tersebut yang kita sudah makan babi tersebut harus mau kita hilangkan supaya sholat kita kembali sah, maka kita harus, kalau seandainya masih ada tandanya, katakan ada minyak babi di kulit kita, maka tandanya tersebut harus dihilangkan dulu. Zatnya dihilangkan tersebut. Lalu kita mensucikan dengan apa? Basuhan 7 kali basuhan dengan air suci mensucikan. Yang pertama, air suci mensucikan tersebut harus dicampur dengan debu suci mensucikan. Katakan kita mengambil pasir yang kering, kita masukkan ke dalam air, kita aduk sehingga air tersebut menjadi keruh. Yang keruh tersebut berarti apa? Air tersebut sudah bercampur dengan debu suci mensucikan. Kita alirkan 1 kali, lalu 6 kali dengan air suci mensucikan, sehingga totalnya 7 kali basuhan. Setelah itu baru hilang najis mughaladah tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan bibir kita, lidah kita? Nah, maka kita ambil air pertama tersebut, campur dengan debu suci mensucikan, kita aduk keruh, maka kita berkumur dengan air yang keruh tersebut, air yang suci mensucikan, bercampur dengan debu suci mensucikan, kita kumur, lalu kita usap ke bibir kita, lalu kita buang, lalu kita mengambil air suci mensucikan kembali sebanyak 6 kali. Totalnya 7 kali. Baru hilang. Kalau itu tidak ditempuh, dilakukan, ya, maka selamanya sifat najisnya mughaladah tetap ada. Di bibir kita tetap ada. Berarti saat kita sholat, subuh, dan sebagainya, berarti kita tetap membawa najis di tubuh kita yang mengakibatkan syarat sah sholat kita langgar. Konsekuensinya, naudzubillah min dzalik, sholat kita menjadi tidak sah. Kalau tidak sah, walaupun dohir kita sholat, kita dianggap tidak sholat. Berarti kita dianggap meninggalkan sholat, naudzubillah min dzalik. Kalau kejadian ini sudah berpuluh-puluh tahun, ya Allah, berarti kita banyak sekali meninggalkan sholat yang memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, yang kedua yang kita harus perhatikan. Terkadang zaman sekarang kita ini zaman keluarga praktis. Kalau kita punya hajat besar, pernikahan anak, sunatan anak, kita kadang-kadang kita tidak masak sendiri.
kita apa? Manggil catering. Silakan manggil catering. Tetapi pastikan yaitu kita harus ada hati-hati di sana. Bagaimana hati-hati? Yaitu catering tersebut terkadang bukan punya orang Islam. Dan saya sendiri pernah menyaksikan di mana ada seseorang yang memanggil catering bukan Islam, dia menyediakan makanan satu non halal, kedua yang halal. Mungkin kita sebagai orang Islam berbahagia, ada makanan halal yang non halal bukan buat kita, buat saudara kita yang bukan Islam. Tapi kita lupa, kita kurang hati-hati. Yaitu apa? Begitu dia menyediakan masakan non halal, mestinya kita harus berpikir, begitu dia memasak penggorengan, katakan dia memakai minyak babi. Apakah setelah dia selesai memakai penggorengan tersebut, dia mensucikan tempat penggorengan tersebut dengan cara syariat tersebut, dialirkan, dihilangkan zatnya najisnya tersebut, najis babi tersebut, lalu dialirkan dengan 7 air suci mensucikan, dan salah satu diantaranya pakai debu suci mensucikan. Pertanyaannya, apakah dia melakukan seperti itu? Juga di piringnya, juga di gelasnya, juga di sendok dan garpunya? Kalau jawabannya tidak disucikan dengan cara syariat tersebut, maka dipastikan penggorengannya selamanya tetap melengket sifat najis mughalladho. Piringnya, gelasnya, garpu, dan sendoknya semuanya. Berarti, suatu saat pemilik catering tersebut memakai penggorengan yang sama, yang belum disucikan secara syariat, masih ada sifat mughalladhonya, dia memasak yang halal, maka masakan yang halal yang dimasak tersebut disajikan kepada orang muslim, maka tetap makanan tersebut akan terkena sifat mughalladhoh. Sehingga saya naudzubillah min dzalik makan walaupun halal, tapi karena piringnya mughalladhoh, ada sifat mughalladhoh, saya tetap terkena sifat mughalladhoh. Ini yang paling banyak terjadi. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana kita mensikapinya? Yaitu mari sekarang kita ini harus menimbulkan sifat hati-hati. Dengan bagaimana? Pastikan yang kita pakai jasa catering tersebut, ataupun kita kuliner, pastikan yang mempunyai sertifikat halal MUI resmi pemerintah. Karena kalau sudah punya sertifikat halal MUI pemerintah, maka pemerintah sudah mengeceknya detail. Seluruh bumbunya, proses pensuciannya, dan bahan-bahannya semuanya halal, semuanya aman. Kalau tidak, maka kita cari yang menjualnya tersebut adalah orang saudara kita sesama muslim yang semua masakannya halal. Itulah. Nah, tentu kita tidak bisa menyalahkan saudara kita yang bukan muslim menjual makanan non halal. Kenapa? Mungkin dia mau menyajikan buat saudaranya yang juga bukan non muslim, yang dimana babi itu menurut dia boleh, silakan. Tetapi kita jangan memakan yang non halal karena memang dilarang, haram, dan berhubungan dengan sholat kita menjadi tidak sah kecuali kalau sudah disucikan tersebut. Sehingga saya menghibau kepada saudara-saudara kita yang kebetulan diberi amanah oleh rakyat, jadi pemerintah, yaitu membuat satu peraturan yang mengikat, yaitu bagi saudara kita yang non-muslim, untuk berjualan yang non-halal tersebut, pastikan di depan rumah makannya tersebut ditulis pengumuman, rumah makan saya non-halal. Sehingga kita-kita ini yang orang muslim tahu, tidak memakan di rumah makannya, karena memang non-halal. Kalau dia mau menjual untuk mendapatkan segmen pasar lebih besar, pastikan mendaftar dulu, mendapatkan logo resmi pemerintah, sertifikat halal MUI resmi. Sehingga kita memakan makanan yang diperbolehkan secara syar'i. Mari saudara-saudara saya di mana saja muslim, pastikan kita ini hati-hati dalam berkuliner. Yaitu pastikan yang kita makan ini halal, karena efeknya sangat panjang sekali. Banyak sekali kalau kita bahas tentang dalil-dalilnya. Tapi salah satu di antaranya, yaitu tadi berhubungan dengan sholat kita. Sehingga badan kita menjadi terkena najis. Apalagi najis mughalladho, najis berat. Sehingga menyebabkan sholat kita tidak sah. Naudzubillah min dzalik. Kalau sholat kita tidak sah, berarti walaupun kita sholat, kita seperti tidak sholat. Karena melanggar syarat-syarat sahnya sholat tersebut. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah agar kita ke depannya jauh lebih hati-hati. Dan kalau yang sudah pernah kejadian memakan yang non halal, segera, yaitu mensucikan alat mulut kita tersebut, yaitu dengan cara syariat, yaitu berkumur-kumur dengan air suci mensucikan yang bercampur dengan debu suci mensucikan, lalu kita basuh mulut-mulut kita, lalu kita mengambil air suci mensucikan 6 kali kita sucikan, dan totalnya semua 7 kali basuhan. Sehingga kita menjadi suci kembali. Dan sholat kita insya Allah menjadi sah kembali. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.